Ya, seperti kita tahu pemirsa bahwa setiap tahunnya jutaan jemaah haji dari seluruh dunia melakukan perjalanan ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji. Selain persiapkan diri secara spiritual, jemaah haji juga tentunya harus memahami resiko kesehatan yang mungkin dihadapi selama perjalanan dan tinggal di Mekah dan juga Madinah. Dan untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Dr. Karmijono Ponco selaku Kepala Kantor Kesehatan Haji Indonesia, Dakar Madinah. Selamat sore. Pak Karmijono, kita tahu bahwa persiapan sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Assalamualaikum dulu mungkin ya Pak Dok ya. Dok, kita tahu bahwa setiap tahunnya banyak sekali ya jemaah haji kita yang datang ke sana dan kebanyakan biasanya usia lanjut. Dan penyakit-penyakit apa sih Dok yang biasanya paling sering ditemukan dari jemaah haji asal Indonesia? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam rekan-rekan di Indonesia. Memang di setiap tahun itu kita selalu berhadapan pada penyakit-penyakit jantung, ya, penyakit darah tinggi, kemudian diabetes mellitus, kemudian penyakit paru, PPOM, ya, penyakit obstruksi menaun. Dan memang ini setiap tahun selalu ada karena memang kita tidak bisa menghindari penyakit-penyakit tersebut karena mengingat bahwa jumlah jamaah haji Indonesia setiap tahun itu pasti ada lansianya, dan malah tahun 2023 kemarin lansia itu menduduki persentase yang tertinggi ya, itu sehingga dengan segala problematikanya. Makanya itu untuk tahun 2024 ini kita berusaha untuk kita tidak melarang untuk jamaah itu berangkat ke tanah air, ke tanah suci, tapi agar menyadari kemampuan dan kekurangan fisik masing-masing. Kalau memang tidak mampu untuk mengikuti rencana-rencana ya, entah itu city tour atau ke Arba'in segala macam itu jangan ikut, karena memang kami selalu mengingatkan bahwa pada jamaah itu Bapak Ibu diundang ke tanah suci untuk wukuf di Arafah ya, untuk beribadah haji. Apabila Bapak Ibu tidak diundang di wukuf, maka Bapak Ibu bukan diundang sebagai jamaah haji, tapi mungkin jamaah umroh. Dengan segala caranya Allah pasti bisa mengundang. Sehingga saya selalu mengimbau pada jamaah haji, silakan untuk amanah dengan undangan Allah ini. Bapak Ibu jamaah haji wajib mempunyai tekad, saya harus sampai ke Arafah, sehingga yang bisa mengukur kemampuan jamaah haji itu, kemampuan diri sendiri adalah jamaah haji sendiri. Kalau memang sudah kelelahan, ya jangan diteruskan untuk aktivitasnya, silakan beristirahat dulu. Memang problem utamanya dari penyakit jantung, penyakit darah tinggi, penyakit paru itu awalnya dari kelelahan. Oke, jadi tetap menjaga diri ya sebelum akhirnya puncak ibadah hajinya berlangsung. Jadi jangan diforsir di awal dulu, tahu kapasitas diri, biar kemudian wukuf di Arafah itu yang puncaknya sendiri bisa terlewati dan kondisi yang sehat dan juga prima. Kita tahu juga bahwa tahun lalu biasanya musim-musim haji ini kita sudah masuki musim panas, summer di sana. Nah saat ini sendiri cuacanya gimana sih Dok di sana, dan juga apa kemudian dari faktor cuaca ini yang nampaknya perlu diantisipasi para jamaah haji asal Indonesia yang siap berangkat ataupun sudah di sana? Ya, untuk hari ini diinformasikan tadi dari teman-teman sanitasi bahwa suhu tertinggi pada jam 3 nanti bisa mencapai hampir 44 ya, 44-45 derajat Celcius. Sehingga ini panas ya, penyuruh panas, terutama pada jemaah yang biasa tinggal di daerah yang sejuk di Indonesia. Ini harus diantisipasi. Yang jelas jangan sampai telat minum ya, jangan sampai telat minum, jangan sampai telat makan, karena memang ini akan memicu untuk timbulnya penyakit-penyakit selanjutnya ya. Sejak dari berangkat dari tanah air harus benar-benar menjaga ketika sampai di asrama haji, silahkan untuk dipakai untuk beristirahat ya. Nanti biasanya kalau sampai di asrama haji itu cenderung untuk ngobrol di kamar itu, sehingga menyebabkan waktu tidur, waktu istirahat jamaah haji itu berkurang. Itu tolong sebaiknya dikurangi ya. Jangan ngobrol dulu, yang penting persiapan kalau misalnya persiapan ketika dia embarkasi sudah bagus, sudah prima ya, istilahnya sudah bugar, itu insya Allah di pesawat tidak masalah ya. Itu teman-teman petugas juga harus sadar bahwa
kita itu membawa jamaah-jamaah yang mungkin baru pertama kali itu dia pergi ke keluar Tanah kota, suci. keluar dari rumahnya. Keluar negeri. Betul, dan itu perginya nggak tahu-tahu langsung ke luar negeri. Nah, sehingga ada beberapa yang memang baru pertama kali itu dia naik pesawat. Sehingga saya mohon untuk para yang di Eropa itu, ketika pesawat itu sudah dalam kondisi stabil, tawarkan ke jamaah haji, Bapak Ibu jamaah haji, siapa yang butuh ke toilet. Ini penting ya, karena memang sejak sampai dengan kloter kesekian ya, hampir 24 kloter yang sudah sampai di Arab Saudi dari kemarin, itu semua jamaah hajinya cenderung untuk menahan buang air kecil. Bahkan ada yang sampai 12 jam sehingga harus kami rujuk karena memang mengalami edema paru. Ya 12 jam, bayangkan Mas kalau 12 jam menahan buang air kecil tidak ke toilet itu rasanya gimana itu? Saya tidak bisa bayangkan. Sehingga ya itu makanya kami mohon untuk mulai petugas mulai dari ketua kota sampai dengan karum itu silahkan tawarkan kepada jamaah hajinya siapa yang mau ke toilet ya. Jadi para pendamping juga harus cepat tanggap begitu ya untuk menawarkan, karena banyak juga dari jemaah haji kita yang belum pernah keluar negeri, baru pertama kali naik pesawat dan itu pun ke Mekah Madinah yang jaraknya sangat jauh dari Indonesia. Itu juga menjadi catatan tentunya. Dok, terakhir Dok, singkat saja Dok. Sampai saat ini adakah kemudian yang sudah datang ke sana kemudian juga sudah mendapatkan perawatan? Itu mungkin menjadi peringatan juga bagi orang-orang yang belum datang. Iya, sampai saat ini kami sudah merawat 5 jamaah ya, 5 orang jamaah. Iya, 5 jamaah dan alhamdulillah 3 diantara sudah bisa kita pulangkan. Satu harus kita rujuk karena yang tadi saya katakan di paru tadi itu karena memang dia menahan air kencing yang terlalu lama ya, tidak mau buang kecil dan yang jelas dia juga nggak mau minum karena bingung nanti kalau minum pingin buang air kecil lagi bingung ya gitu. Kemudian dari 5 yang rawat inap itu rata-rata alhamdulillah sudah pulang ke keluarganya ke kloternya, sehingga tinggal satu ya yang masih dirawat di sini karena memang karena demensia, karena memang beliau belum stabil untuk bisa mengenal bahwa sekarang dia ada di Arab Saudi. Itu yang kasihan dia orangnya di atas 75 tahun ya. Pak Kamijono, tentunya kita berharap bahwa seluruh jamaah haji kita dapat sehat-sehat di sana, ibadahnya lancar, termasuk Bapak juga selalu menjaga ibadah haji dan juga menjaga jamaah kita di sana. Terima kasih Pak atas perbincangan singkat kita, sehat selalu tentunya. Sama-sama.